Gunung Jupil. Film ini mengisahkan tentang pertarungan antara pasukan Goryeo dengan Kekaisaran Cina yang ingin menguasai wilayah Korea pada tahun 645 Masehi. Pasukan Cina di bawah pimpinan dinasti Tang yang bernama Li Shimin tersohor dengan keahliannya dalam memenangkan setiap pertarungan, bahkan sampai mendapat julukan sebagai Dewa Perang. Hal itu kembali dibuktikan dengan kemenangannya dalam Perang Gunung Jupil. Jenderal Yeon terpaksa harus menarik mundur pasukannya lantaran Li Shimin memiliki pasukan tambahan yang ia sembunyikan di balik bukit. Film yang bertemakan sejarah Korea Selatan ini disajikan secara apik dengan mengangkat cerita tentang peperangan dan perkelahian. Usai peperangan, Jenderal Yeon yang kesal dan dianggap kalah, lantas mengutus salah satu prajuritnya yaitu Samul, untuk membunuh Yang Manjun, komandan benteng Ansi. Jenderal Yeon yang kesal, menganggap Yang Manjun berkhianat, karena dia tidak ikut serta dalam Perang Jupil. Ketika tiba di benteng Ansi, Samul berbohong. Dia mengarang cerita bahwa dirinya telah dikejar musuh serta hendak memberitahukan bahwa pasukan Tang sedang menuju benteng Ansi. Dia bahkan mengaku siap bergabung dengan Ansi untuk melawan Tang selama 88 hari. Kaisar Li Shimin yang memenangkan Perang Jupil ingin merebut wilayah ibu kota Goryeo. Karena rute menuju Goryeo melewati benteng Ansi, sang kaisar pun ingin mengambil alih dan menghancurkan benteng Ansi. Keesokan harinya Jenderal Li Shimin mengirim beberapa pasukan untuk melihat keadaan benteng Ansi. Mengetahui hal itu, Yang Manjun dan penduduk Ansi pun bersiap-siap. Di sisi lain, ketika Samul merapikan jenggot Yang Manjun, Samul berniat ingin membunuhnya. Tetapi niat itu diurungkan oleh Samul. Niat Samul diketahui oleh Yang Manjun, tapi Yang Manjun justru membiarkan dan memberikan Samul kesempatan membunuhnya di lain waktu. Yang Manjun percaya bahwa Samul akan berpihak pada Ansi. Bahkan dia memberi tugas pada Samul untuk selalu berada di sampingnya dan membawa bendera sebagai penanda posisi komandan perang. Pasukan Li Shimin memasuki daerah benteng Ansi dengan ribuan pasukannya. Kaisar Li Shimin membawa 200.000 bala tentaranya. Ini tak sebanding dengan pasukan Ansi yang hanya berjumlah 5.000 pasukan saja. 나는 무릎 꿇는 법을 배우지 못했고 항복이란 걸 배우지 못했다. 저들을 지키기 위해 싸우자! 싸우자! Pertempuran pun dimulai. Kaisar Li Shimin memberi perintah untuk mulai menyerang benteng Ansi.
Dengan senjata yang dibawa Kaisar Li Shimin, pasukan Li Shimin pun menggembur benteng pertahanan Ansi. Prajurit Ansi pun nampak ketakutan, tapi tidak dengan Yang Manjun. Dia tetap tenang dan tak gentar sedikitpun. Melihat benteng Ansi masih kokoh, Kaisar Li Shimin pun memerintah pasukannya untuk memanjat dindingnya. Yang Manjun memberi perintah pasukan pemanah untuk menghadangnya. Melihat keahlian Yang Manjun saat memimpin prajuritnya dalam peperangan, Samul mulai bimbang dan melupakan perintah Jenderal Yeon untuk membunuhnya. Pertempuran pun terus berlanjut. Kaisar Li Shimin mengerahkan seluruh pasukannya. Pertahanan benteng Ansi pun runtuh. Pasukan Li Shimin berhasil masuk ke dalam benteng. Yang Manjun pun tak tinggal diam. Dia memanfaatkan perangkap untuk menghadang pasukan Li Shimin. Berkat keahlian strategi perang yang dimiliki oleh Yang Manjun, pasukan Li Shimin berhasil dipukul mundur. Padahal jumlah pasukan Li Shimin jauh lebih banyak daripada pasukan Ansi. Melihat pasukannya banyak yang tewas, Kaisar Li Shimin memutuskan menarik mundur pasukannya. Li Shimin pun terkejut dan tak percaya serangannya digagalkan oleh penduduk Ansi yang jumlahnya hanya sedikit. Meski menang dalam pertempuran pertama, Samul merasa tidak yakin nasib Ansi ke depannya akan semujur kala itu. Hari berganti, pasukan Li Shimin terus melancarkan serangannya. Keduanya saling beradu strategi. Perbandingan jumlah tentara yang tak sebanding nyatanya tidak memudarkan semangat pasukan Ansi. Yang Manjun pun tak tinggal diam. Dia bersama prajurit Ansi lainnya bahu-membahu melawan pasukan Li Shimin. Karena jumlah pasukan Li Shimin terlalu banyak, Yang Manjun dan prajurit Ansi pun kewalahan. Bahkan Yang Manjun pun terluka oleh salah satu prajurit Li Shimin. Beruntung Samul menyelamatkannya. Yang Manjun pun terluka parah. Namun pasukan Li Shimin berhasil dipukul mundur oleh pasukan Ansi. Sementara itu, Simi yang seorang cenayang sekaligus mantan kekasih Yang Manjun dibiarkan pergi oleh Li Shimin lantaran ramalannya yang tak disukainya. Simi yang bebas lalu menemui Yang Manjun. Dia memberikan panah legendaris dan meminta Yang Manjun dan penduduk Ansi untuk menyerah sebab mereka akan kalah. 안시성은 결국 항복해야 합니다. 원하는 모든 걸 주겠다고. 듣고 싶지 않소. Namun Yang Manjun tak mempercayainya dan akan melakukan yang terbaik untuk penduduk Ansi.
Singkat cerita, Kaisar Li Shimin yang sudah 2 kali menarik mundur pasukannya, merasa dilecehkan dan mulai membangun bukit persis di sebelah benteng Ansi agar lebih mudah menghancurkannya. Suatu malam, prajurit Bajadi bersama pasukan berkudanya memutuskan memasuki daerah Li Shimin untuk mencari informasi. Namun dia diketahui oleh prajurit Li Shimin dan dia tewas dibunuhnya. Hal ini membuat Yang Mancun dan penduduk Ansi lainnya merasa terpukul, terutama Baik Ha, adik Yang Mancun yang merupakan kekasih Bajadi. Yang Mancun mencari tahu siapa yang telah menjadi mata-mata dan yang membocorkan strategi perang Bajadi. Yang Mancun akhirnya mengetahui bahwa yang menjadi mata-mata tak lain adalah Simi, yang kemudian dibunuh oleh Samol dengan menggorok lehernya. Samol meminta izin kepada Yang Mancun untuk menemui Jenderal Yeon. Dia meyakinkan Jenderal Yeon bahwa Yang Mancun tidak berkhianat saat perang Jupil dan meminta bantuannya untuk menghadapi pasukan Li Shimin. Jenderal Yeon pun mempercayai Samol. Dia berjanji akan mengirim pasukannya untuk membantu Yang Mancun menghadapi Kaisar Li Shimin. Untuk menghadapi serangan Li Shimin yang akan datang, Yang Mancun dan penduduk Ansi membangun terowongan bawah tanah yang berfungsi untuk merobohkan benteng yang dibangun oleh Kaisar Li Shimin. Li Shimin yang berambisi menguasai benteng Ansi kembali melancarkan serangannya. Strategi Yang Mancun pun berhasil, namun harus mengorbankan sebagian penduduk Ansi. Mereka rela tertimbun terowongan yang mereka buat guna merobohkan benteng Kaisar Li Shimin. Dan akhirnya benteng Li Shimin pun roboh. Yang Mancun yang hampir putus asa, lalu menggunakan panah legendaris yang diberi oleh Simi dan menembakkannya tepat mengenai mata Kaisar Li Shimin. Li Shimin yang terluka parah dan mengetahui pasukan Goguryeo datang membantu pasukan Ansi, akhirnya memutuskan menyerah dan menarik mundur pasukannya. Itulah tadi sekilas alur film The Great Battle yang rilis pada tahun 2018. Semoga terhibur.